Bapak Ibu, kita di mana? Di makam siapa? Bersama siapa? Bapak Ibu, kita di mana? Makam siapa? Bersama siapa? Terima kasih Bu Rita. Tuhan memberkati. Persemarang.
Ini kota Saljuk, ya. Yang mana terdapat makam Yohanes, murid dari Tuhan Yesus. So as I told you, it's a biblical site. You see the group catches arriving. Biblical. They also have fish. On their t-shirt, fish and cloth inside their t-shirt on the front side of the t-shirt. So this is also Mary's last day. Ini rumah Maria. Ya, 200.000 ya populasinya. Ini kenapa penting segitu? Kanal juga, tapi dengan waktu makin depan, makin kanal itu lumpur-lumpurnya gabung, menumpuk. Jadi lautnya juga surut. Jadi sudah kehilangan kepentingnya kota Efesus. Kepentingannya. Jadi kemudian gempa bumi juga, kekurangan air putih, jadi baru orangnya pindah ke tempat beda. Kalau gempa bumi, kotanya sudah hancur, lebih bagus bangun di tempat beda. Lebih gampang. Jadi bagian ini untuk orang pemerintah. Di sini sebelah kanan itu peninggalan itu dari Agora. Agora itu pasarnya zaman dahulu, pasar. Jadi mereka berbelanja di sana, duduk, minum minuman, gosip juga di sana. Ya, gosip ya. Jadi itu, ya ada gosip, zaman itu ada gosip. Jadi Bapak Ibu, tempat yang sosial ya, orangnya sosial. Saat itu tidak ada TikTok, tidak ada Instagram, dan tidak ada Facebook juga tidak ada, belum ada ya. Saat itu ini belum ada. Jadi di mana orangnya menjadi sosial, berbincang, berbelanja, kayak mallnya zaman dahulu itu adalah Agora. Di Agora penjualan yang paling beruntung apa itu? Untung budak kawanan jadi ada banyak. Ya. Di mana? Di sana Mayoritas nasional. Europe tidak mampir. Kenapa? Ya, jadi waktu kita Panjang. Jadi kita menikmati. Oke, Ya, saya juga ikut menikmati bersama. Kalau luas tempat. Paham. Terima kasih. Tadi malam nggak dilihat airnya. Periksa air. Halo, Nasaret. Jadi ada double capnya. KTP, oke Bayar pajak. kecamatan.
kacamata. Bukan ganteng, ini Mantap. satu atap. Ngurus KTP itu. Mantap. Ngurus kakak, kecamatan. Ini Pak Purba ini. Ini Pak Purba ini. Pak Purba. Kenapa? Wah, Pak Purba kemana? Dia nyari mata air dia. Siapa? Pak Purba. Iya. Terus. Terus ularnya ini ya, rupion ini ya. Ini tuh. Simbol rumah sakit ketupat. Ya, ini seperti ini. Ini enak, nggak terlalu rame. Bapak Ibu, ini Dewi Nike. Adidas nggak ada Adidas? Ya, silakan. Ini Dewi Nike. Dari mana ya? Kayak gini kok isu simbolnya Kenapa kenapa dia ngambil ininya gitu kan? Itu. Iya, kenapa nggak yang lain gitu kan? Kepala noleh. Boleh sini lah. Bilang dong Bu Christine, ibu mana dia? Nggak tahu soalnya kita belum kenal. Ikan di dalam kolam. Bagus ya. For free. Bapak Ibu, kita di mana? Bersama siapa? Oke. Siapa guide-nya? Bapak Ibu, kita di mana? Bersama siapa? Dengan siapa? Makasih Bu Ita. Pak Ali Sofyan, matur nuwun. Sama manusia. Tanya dia manusia purba. Silakan boleh masuk. Ya, masuk ya. Silakan masuk semua. Tadi kota Sardis, salah satu peninggalan kota zaman Bizantium. 3.500 tahun yang lalu. Sinagog juga ya diperbolehkan mereka beribadah juga. Cuman di Sardis. Jadi di tempat yang lain kita tidak bisa lihat sinagog. Jadi di kota kuno tidak ada sinagog sama sekali. Cuman di sini ada. Di Sardis ada. Ini semua toko-toko. Ini semuanya toko. Dan kota ini juga terkenal dengan mewarnai kain. Jadi ya, mereka mewarnai kain. Ini salah satu kerjanya utama.
asli. Jadi saya bilang apa? Ini mereka mewarnai kain. Jadi kainnya diwarnai di dalam ini. Jadi air panas, taruh misalkan bunga-bunga atau ya tanaman, ya secara alami ya. Mereka pakai bunga-bunga atau beda-beda sesuatu ya untuk mewarnai kain. Jadi ini tempatnya. Mereka taruh 2 malam atau semalam, jadi kainnya biar menyerap ya. Menyerap warna. Ya, jadi ini semua toko. Oh, gitu. Ya, ini semua toko. Ini restoran. Ini restoran. Ya, ini dulunya restoran. Ya. Jadi ini dapat dari galian juga. Ya, jadi baksonya, rendangnya dimasak di sini saat itu ya habisnya. Ya, ada sate juga. Ada sambal? Ada sambal. Ada tempe. Memang tidak boleh. Oh, tidak boleh. Ada tempe. Ya, orang Turki tidak ini kayak masih baru ya. Hah? Baru? Yang tadi itu baru bikin. Biangnya baru ya. Ini pertokoan, ini restoran ya. Toko restoran ya? Ya. Pertokoan banyaknya. Berasa di tembok mana gitu loh. Iya. Nanti baru foto-foto. Mari kita ikut cek Iya. dulu. Masih ada di dalam-dalamnya. Iya. Wow, ini keren tuh. Aduh, mau video dari sini. Iya. Boleh? Enggak. Ada. Bawa itu. Spanduk. Kok nggak bawa spanduk? Iya. Itu kan kalau pakai itu kan spanduk. Lapangan ini zaman Romawi dipakai sebagai namanya gimnasium. Dan gym tapi bukan gym. Zaman Romawi gym itu bukan artinya berolahraga aja. Mereka ada luang waktu sebelum siang untuk mempelajari ilmu. Jadi ya zaman Roma itu kayak universitas, gimnasium. Karena saat itu yang paling mereka memerlukan adalah ya, memperkuatkan diri juga ya. Sering perang, jadi mereka perlu belajar ilmu dan latihan juga.
Jadi sebelum siang mereka belajar ilmu, mempelajari ilmu. Setelah siang mereka di sini latihan berperang atau ya latihan dan berolahraga ya, seperti berolahraga ada banyak jenis-jenis. Ya, ya, mempelajari bela diri. Ya itu. Ya, di belakang ada satu kolam berendam ya. Karena selanjutnya ada lihat tuh ini. Tapi pasti hancur bangun lagi. Jadi reruntuhan ini ribuan tahun ya. 1800 tahun. Bapak Ibu, kita di mana? Bersama siapa? Oke, dah. Semarang, kita di mana? Bersama siapa? Terima kasih dong. Sama siapa? Terima kasih Saida. Terima kasih. Oke. Ya. Sip. Kevenu Shalom Aleichem. Kevenu Shalom Aleichem. Kevenu Shalom Aleichem. Kevenu Shalom Aleichem. Terima kasih. Bapak Ibu, kita sekarang ada di mana? Terbesar ketiga di dunia. Yeay. Mantul. Maksud saya ditanam supaya tumbuh lagi, hidup lagi. Tapi Bapak Ibu, ada satu cara lagi, lama-lama dibakar. Ya, memang itu orang kaya ya, saya dibakar. Yang paling miskin dikubur, ditanam. Miskin dikubur. Jadi batu-batu ini Eserin seperti üzerine ini. oturanlar var. Bir uyarabilir miyiz Nasıl? grubu? Eserlerin üzerine oturuyorlar. Bapak Ibu, tolong jangan duduk di atas peninggalan ya. Agar
dapat kesehatan. Ya, dapat kesehatan. Jadi di sini ada air hangat. Air hangat itu memang sekarang juga di Eropa pemerintah mendukung ini ya, bayar banyak duit untuk kesehatan ya, dapat kesehatan dari air hangat. Jadi ini memang sangat umum hal ini. Jadi Bapak Ibu, orang sakit, orang tua, jadi semuanya ke sini. Ada yang sembuh, ya setelah sembuh baru meninggal. Ya, setelah sembuh baru meninggal. Jadi Bapak Ibu, ya jadi banyak orang ke sini dan meninggal di sini. Oleh karena itu Kita jangan ke sini. Kita jangan ke tidak permakaman yang paling luas zaman Romawi di sini. Ini karena habis dari sini sampai sana ini semua permakamannya. Permakaman. Jadi tadi saya bilang apa? Ada banyak ukuran-ukuran beda-beda. Itu tergantung kekayaannya. Makin kaya, makin besar makamnya ya. Ya makamannya. Jadi ada yang kecil, ada rumah yang besar ya. Di sana ada yang besar. Di sana. Jadi ini namanya nekropol. Nekropol. Ya, nekro mati, yang mati. Pol itu kota. Kota orang mati. Ya, jangan takut. Jadi di sini ada banyak hantu, Bapak Ibu. Hati-hati ya. Hati. Kacau. Ada banyak hantu ya. Tapi hantunya baik. Baik. Dan baik hati. Tidak perlu khawatir. Ya. Ini bagian utara kota nekropol. Jadi Akropol, ada Akropol juga ya di belakang. Akropol itu pusat kota. Jadi ada pengadilan, ada amfiteater, ya ada jalan-jalan utama, ada toko, ada pemandian. Juga Bapak Ibu, kalau ada air hangat, ini harus ada pemandian. Ya, pemandian yang paling besar juga zaman Romawi di sini. Kita akan lihat pemandian masih ada, masih berdiri, tidak hancur. Sekarang menjadi museum diperlihatkan reruntuhan yang ketemu di sini di Pamukkale. Kita boleh berkunjung, itu gratis. Ya, kita kasih waktu bebas. Memang kita ke amfiteater dulu, naik bawah, kita jalan kaki ke makamnya Rasul Filipus. Ya, berkunjung makamnya Filipus. Kemudian kita kasih waktu bebas. Jadi waktu bebas yang mau berkunjung museum silakan, yang mau berendam kaki silahkan. Ya, jadi bebas di sana hingga jam 6.30. Dari sini Bapak Ibu, hotel kita dekat sekali, 5 menit aja. Serius, jujur li. Ini jujur li. Ya. Mau tahu hotelnya di mana? Itu. Hotelnya ini. Dengan hantu di sini. Itu ya peti-peti. Bapak Ibu, saya sudah hitung di sini cukup ya. Cukup, ya cukup. Yang besar untuk keluarga. Ya, satu keluarga. Ini amphitheater Hippodrome. Sangat luas. Bagus ya. Makam Filipus. Miring Pak, kalau ke depan bisa bahaya. Ya.
Iya, makamnya yang ini. Halo Pak. Sore. Laodikia ya. Halo Pak Edi. Halo, lagi di mana Ibu? Di Laodikia. Ya. Halo. Nasaret. Di mana nih? Luar biasa. Laodikia. Laodikia. Ini Laodikia. Oke. Yang pertama Bapak Ibu kekurangan air putih. Oh, di sini. Ya, makin depan air putihnya kurang di sini. Ya, jadi selain itu gempa bumi juga alasan yang besar. Di sini ya abad 7 ada gempa bumi besar sekali. Semua kota hancur. Jadi kota ini saat itu menjadi terkenal dengan mereka tidak minta bantuan dari Roma. Mereka termasuk Roma, kalau misalkan kota hancur Bandung, jadi pasti minta dari Jakarta bantuan ya, pemerintah Biasa itu. kasih duit ya. Jadi kalau kaya sekali tidak mau. Malu. Tidak malu tapi tidak mau. Mereka tidak mau. Ini Laodikia. Ya, mereka sombong. Ini juga sombong. Ya. Karena ini ya di dalam suratnya ini juga seperti tiger ya, jadi sombong ya, artinya Tuhan di sana katanya ya marah kepada mereka karena sombong. Mereka sombong karena kaya. Orang kaya memang sombong. Orang kaya jangan Ya, sombong. makin Orang kaya kaya makin makin sombong dong. Ya jangan sombong dong. Ya, tapi ada beberapa yang pura-pura murah hati, rendah hati, merendahkan diri, pura-pura aja, tapi sebenarnya sombong. Sombong padahal memang. Iya. Emang nggak bagus orang sombong ini loh. Ya. Bapak Ibu, abad 6 Kan gempa grup kita bumi. nggak ada yang sombong. Itu dikutuk sama Tuhan. Kemudian gempa bumi lagi, mereka memperbaiki. Tuhan Tapi Bapak Ibu, kemudian sulit sekali, hancur. Hancur, Jadi hancur. tempat yang kosong lebih bagus, lebih gampang Anda membangun kota lagi. Lebih sulit yang memperbaiki yang hancur ya. Jadi mereka untuk alasan ini mau pindah. Pindah kemana? Kota yang modern sekarang. Ya. Kota ini juga Bapak Ibu, kenapa? Kekayaannya dari mana? Mereka memelihara satu domba Vulnia lembut halus sekali. Ya. Bulunya. Ya. Bulunya. Dari bulu, Dari wool. Vulnia. Ya, Vulnia mantap. Jadi mereka saat itu dengan wool ini membuat baju-baju. Ya. Baju wool, jadi itu terkenal ya. Ya, nanti kita ke pabrik tekstil itu. Ya, kita akan mampir tekstil. Jadi memang itu turun-temurun tekstil di kota ini. Mereka selain itu mereka kerja kayak bank. Kayak bank. Banyak duit. Jadi gimana? Ada banyak pedagang. Jadi lewat sini, dari sini mau tidak, dari belanja juga, bawa dagangan, ambil dagangan. Jadi terkadang ada yang nitip duitnya di sini. Ada barangnya berharga, nitip di sini. Titipnya di mana juga Bapak Ibu? Di gereja.
Ya, Jadi gereja dipakai transaksi. mereka juga ya, yang gereja juga mereka titip duitnya, uangnya. Jadi gereja dari sana juga dapat duit. Ya, gereja juga gimana maju, gimana dapat duit. Jadi gereja tanpa duit gimana maju ya. Jadi ya perlu duit. Ya butuh duit dong. Ya jadi sebentar lagi. Kalau nggak pakai Ya, kemudian kota ini dengan duit-duit itu ya menjadi kaya, tapi kemudian mereka sombong. Jadi kalau sombong gempa bumi. Ya, sudah hancur semua. Tidak ikat lagi Tuhan. Bapak Ibu, kemarin amphitheaternya itu dilengkapi dalam 100 tahun. Karena sering gempa bumi di daerah sini. Mereka yang curam amphitheater yang kemarin, mereka mau bangun gempa bumi, hancur. Mereka bangun lagi. Hancur lagi. 110 tahun yang kemudian sudah menjadi lengkap, ya rata. Jadi daerah ini sering gempa bumi. Kalau ada waktu setelah gereja kita bisa maju sana, kita lihat amphitheaternya gimana ya. Ya kita akan lihat, silakan. Kota Antalya di pinggir laut di selatan. Ya begitu. Oh berarti ini Pentakosta itu menyebutnya waktu Pentakosta. Itu menyebutnya provinsinya, itu bukan kotanya. Ya di sini. Ya. Kalau ada sisanya makanan tidak bisa bungkus tambah. Tidak boleh. Atau bahasa Inggris ya. Habis. 27. Oh, atau bahasa Inggrisnya boleh foto-foto ya nanti membaca ya. Ada lucu-lucu aturan lucu-lucu. Jadi ini akan dipermalukan kalau bawa saluran air. Ya. Bapak Ibu, memang bagus. Zaman dahulu daerah sini memang air hangatnya banyak. Jadi di mana mereka memanaskan gerejanya di bawah lewat air panas-panas ya. Ada banyak saluran air seperti ini. Jadi air panas. Ya. Ya, supaya biar hangat. Ini apa ini? Ini angkanya. Bapak Ibu, kita di mana? Bersama siapa? Oke deh, dadah. Semarang, kita di mana? Bersama siapa? Mantul. Tuhan memberkati. I love you. Lagi doa. Lagi doa. Pendeta. Satu bagian firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus
khusus di jemaat Korintus, tapi yang mewakili komitmennya di dalam pengenalannya akan Kristus, yaitu di 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 yang berbunyi demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita ulang sekali lagi ayat ini bersama-sama, ya. 2 Korintus, sesungguhnya yang baru sudah datang. tidak perlu diuraikan secara mendalam. Kita sudah hadir di gereja ini yang menjelaskan komitmen perubahan hidup dan iman dari Rasul Paulus, ya, hingga bagaimana kita sekarang mengimplementasikannya, bahwa beriman kepada Kristus bukan soal benar salah, juga bukan soal surga dan neraka, tapi menjalani kehidupan yang baru dalam perubahan pikiran, dalam perubahan komitmen, dalam perubahan perilaku, dan dalam perubahan dari orang yang berdosa menjadi orang yang telah ditebus oleh Kristus, perubahan hidup dari anak-anak menjadi orang dewasa, dan perubahan kehidupan dari orang yang membunuh karena merasa benar sekarang berubah menjadi orang yang berkorban karena telah menemukan kebenaran. Amin. Kita menyatukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Allah kami yang maha kasih dan maha murah, kami bersyukur dan berterima kasih boleh menghayati kasih-Mu kepada dunia ini melalui perjalanan para rasul, bahkan bagaimana para rasul membangun gereja-gereja di seluruh wilayah Turki. Dengan susah payah perjalanan yang jauh dilakukan tanpa imbalan spesial pun. Mereka harus cari makan sendiri, mereka harus bekerja untuk Tuhan, namun semua dapat dijalankan dengan luar biasa. Kami merasa tidak mampu, Tuhan. Engkau yang memampukan kami, sehingga kami dapat melakukan sesuatu untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu sungguh besar dalam kehidupan kami, sehingga kami sampai di Turki ini boleh menghayati karya-karya Tuhan yang luar biasa. Kami hanya bisa berserah. Biarlah seperti firman Tuhan, bahwa kami semua sudah menjadi ciptaan baru. Amin. Hidup di dalam kasih, hidup di dalam saling mengasihi tanpa membedakan engkau dari golongan apa, engkau dari aliran mana, tetapi kami semua adalah ciptaan baru di dalam Kristus, sehingga kami boleh mengasihi orang-orang yang perlu dikasihi, baik secara jasmani maupun secara rohani. Terima kasih. Kami mohon Tuhan tetap mengiring perjalanan kami selanjutnya sampai pada akhir nanti. Bahkan pada saatnya kami boleh kembali ke Indonesia dengan penuh sukacita dan menebarkan kabar baik bagi jemaat-jemaat yang ada di Indonesia. Sehingga semua yang kami lakukan boleh menguatkan iman mereka, boleh mendatangkan anugerah mereka, boleh membangun satu kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni apabila dalam kehidupan kami masih ada dosa dan kesalahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu, kita di mana? Gereja Paulus Antioquia. Bersama siapa?
Guide-nya siapa? Halo. Halo. Mas Aret. Halo. Halo, pagi Pak Erik. Pagi. Pagi. Pagi Mr. Purba. Bapak Ibu, kita di mana? Mengunjungi bersama siapa? Guide-nya siapa? Terima kasih. Ya. Kelasnya ya, ada banyak kelas ya, ada banyak kelas. Yang dibesar di sana itu dapur umum. Boleh lihat kalau masuk ada banyak peninggalan dari zaman Mevlana Jalaluddin Al-Rumi. Itu dapurnya umum. Ya, itu dapurnya umum. Setelah sini sebelumnya dipakai sebagai masjid. Tapi setelah beliau meninggal dikubur di sini. Kalau ya, kemudian Utsmani membangun satu masjid di sampingnya. Jadi ini sebelah kanan yang ada makam-makam itu dari zaman dinasti Seljuk. Kalau sebelah sini itu dari Utsmani. Ya, ada ratusan tahun ya antaranya. Jadi yang Seljuk nggak dia hancurkan ya sama Utsmani. Ya, dua-duanya memang dari sini. Kalau sedikit maju sini Bapak Ibu. Maju sini. Ada dua menara ya. Sebentar. Ya, ada satu menara yang biru itu menarik ya. Itu Itu punya Seljuk. memang Bapak Ibu, keramik itu semua buatan tangan. Itu semua handmade. Buatan tangan dan warna itu sulit sekali mendapatkan warna itu secara alam. Iya biru ya. Ini semua alam. Jadi memang Utsmani juga mengambil cara buatan keramik dari dinasti Seljuk. Dinasti Seljuk sebelum Utsmani, mereka pintar membuat keramik. Jadi Utsmani juga itu seperti belajar dari dinasti Seljuk. Jadi sebelah itu, minara itu dari zaman Seljuk. Kalau masjid ini alat kebak, ya sebelah ini Utsmani. Jadi Utsmani Islam juga ya. Islam, Islam, ya dua-duanya Islam. Jadi Bapak Ibu, kita bisa berkunjung kelas-kelasnya. Ya, ini kelas semua ya. Madrasahnya sering Madrasah. dipakai ya. Ini madrasah. Semua jadi Tidak, museum sekarang sekarang. museum. Ya, sudah menjadi museum. Memang kita tahu tarian sufi juga dari Mevlana Jalaluddin Al-Rumi. Itu pada mulanya bukan tarian. Mereka jadi berzikir, ya. Ketika berzikir berdua, mereka merasa beda. Jadi putar-putar seperti dari cinta. Kayak kita bilang Memang bahasa Arab. ya, Mevlana Jalaluddin Al-Rumi katanya dalam bumi berputaran semua dari cinta kepada Allah. Jadi semua misalkan bumi itu semua putar ya. Jadi semua yang ada di bumi semua putar. Jadi ini katanya dari cinta kepada Allah. Jadi ya, mereka putar dari cinta kepada Allah. Rasa cinta kepada Allah. Ya, Maksudnya. asal cinta ya. Asal cinta. Asal cinta kepada Allah. Tapi kemudian ini menjadi seperti seni. Tapi pada mulanya bukan. Dan sekarang itu didaftarkan dalam UNESCO juga. Itu budaya Turki. Ya, tarian sufi itu juga ya dari itu beliau. Bapak Ibu silakan 1 jam ya di sini, jam 15 lewat jam 11 lewat 15 kita akan kumpul di sini. Jadi boleh berkunjung kelas-kelas yang tempat.
keramik ya. Gimana cara membuat keramik? Jadi ini tanah merah, dari tanah merah. Tapi untuk membuat keramik yang keras itu mereka tambah satu bahan namanya quartz. Quartz yang membuat keramik itu keras dan tidak pecah. Kuasa ya. Jadi Silakan duduk di sini. ya, Bapak Ibu setelah Bapak, kalau ada yang mau coba silahkan. Jadi kita harus pilih satu korban. Ya, satu korban yang mencoba. Tenaganya kuat aja nih yang Tidak. Iya, jadi konduktor loh. Jadi Bapak Ibu di Kapadokia ada dua kerja utama. Ada dua kerja utama di Kapadokia. Salah satu untuk kerja laki-laki adalah bikin keramik. Untuk perempuan bikin karpet. Ini dua-duanya. Cowok yang tidak bisa membuat keramik tidak bisa menikah. Karena ini mata pencarian utamanya. Jadi ya mereka ini persyaratannya. Jadi Kapadokia sejak zaman dahulu kerja ini turun-temurun. Jadi Bapak ini pasti kaç yıldır yapıyor? 55 yıldır. Ya 55 tahun, sejak 55 tahun Bapak kerja ini. 55 tahun ya. Ya Boleh kawin dia. kawin ya boleh. bukan sejak 55 tahun, sudah 50. Mirip tawang. Ya sudah 55 tahun. Bener loh. Mirip tadi aku nggak bilang. Pintar sekali ya Bapak. Nyanyi lagi udah senyum Masa bisa dapat istri yang cantik ya segini. Ayo nyanyi. Kalau udah bisa bikin kayak begitu dapat istrinya jadi Ya istri yang cantik. Jadi ini juga tanpa minyak ya, kerja dengan Air. bukan. Bapak yang memutar-mutar ya, memutarkan ya, tanpa listrik, tenaga manusia. Harus tenaganya harus gede. Kalau pakai listrik tombol. Jandarma itu ternyata tentara. Jadi setelah ini kemudian dimasak di oven ya. Jadi memang teman akan menceritakan ya. Bagus kendi itu. Bagus sekali ya. 1300 derece 10 jam. 10 jam. 1300 derajat 10 jam bakarnya. Ya Bapak Ibu. Mantul. Oh, kendinya kan gini. Oh, iya. Jadi cewek-cewek. Jadi dia buat apa itu? Pegangannya Handle-nya. Handle-nya. Kerennya opa ini. Cakep loh. Pengaliannya dari mana? Gue fokus ke Dari gunung hidungnya mancung. Kan jadinya kayak begini ya. Masuk. Silakan Ibu boleh duduk. Boleh duduk sini juga ya. Boleh. Lebih bagus. Boleh dong. Lebih jelas dong. Iya dong. Oh ini. Dari sini lebih jelas. Gunawan. Keramiknya jadi dua. Oh jadi ya sudah menjadi apa ini namanya? Beko. Kendi. Kendi. Ambil ya Kang, ambil. Ada yang mau coba Ibu? Gimana dong kitanya duduk begini? Jadi ya Terus? Bapak akan bantu. Jadi Bapak akan Menyetir. mengajar. Agak sedikit. Maaf udah amnesia. 10 tahun ya? Udah lupa. Oh, dibasahin sama Ya, air. ambil air. Terus? Ayo, kamu harus Harus ya. dibikinin itu. Jangan banyak. Ya, mikirkan yang lain ya. Sentuh aja. Sentuh aja. Ya, begitu. Kamu dilos-los banget. Ini mau jadi cantiknya gimana?
Terus kalau mau jadi sakit gimana? Mau turun ke bawah sedikit. Jangan berbelek nih. Enggak maksudnya. Pakai air, sering ambil air. Terus kan tadi dia dicoblosin ini Bapak jadi akan gede. bantu. Gedein terus dibolong. Iya, digedein bolongin gitu kan. Bikin piring nih. Piring aja ya. Ya, bikin. Pakai jempol ditekan. Ya, gitu. Pelan-pelan, Ah. pelan-pelan. Jangan keras-keras. Harus dengan perasaan. Harus dengan perasaan. Iya, emang lupa. Terus saya tadi bilang, Oh, oke. pelan-pelan. Harus sentuh pelan-pelan, soft ya. Jangan keras-keras. Kalau keras-keras buat yang tadi. Aku itu ikut-ikut. Kerjain nih. Harus pelan-pelan. Oh iya. Udah ada lagi fotonya. Udah apa ya? Aku langsung marah-marah ini. Jadi di videoin tuh sama Ferry. Aktivis gender. Biar air lagi ya, biar air lagi. Gitu. Mau tuh. Saya pelan-pelan, pelan-pelan. Perempuan. Biar aja. Ya. Pegang tangannya Anda pakai pintar air. sekali. Sebentar, ambilkan. Oh, buat ngerapainnya. Ya jadi buat halus ya. Biar Buat halus. lenjol-lenjol. Jadi membuatkan halus. Oke. Delok pantate umeto ini. Ya, potongin dari paling bawah, paling bawah. Ya, dari paling bawah. Oke, sudah dipisahkan, ambil aja. Angkat. Sebentar. Nggak sama aja kalau dari sini nggak. iya. Oh, dibentuk. Ya, dibentuk. Nanti bawa pulang nih. Ya, kan. Tunggu 13 Kenzo, jam. ya, Bakaran. Ambil begitu. Begitu. Hati-hatinya saudara-saudara ya, jangan berpikiran bentuk utama ya. Bapak Ibu, kita di mana? Bersama siapa? Bagus gak pemandangannya? Mantap, dadah. Semarang, kita di mana? Bersama siapa? Terima kasih dong. Dah. Halo, Kita teman. Nasaret. Kita teman. Nasaret. Nah, ini ada namanya Bu. Bu Yeti ada sparring partner namanya. Sparringnya. Halo, Nasaret.
Stop mulai ya. Oke. Untuk stop ini ya. Halo Sobat Nasaret, kita sekarang ada di Goreme Museum, di mana dulunya ini dulu bekas larva ya, banyak bekas larva, terjadi banyak orang agama Katolik tinggal di bawah larva ini ya. Dan ini tempatnya dulunya tempat ministry untuk menjadi pastor dan suster ya, dan terbagi dua, yang wilayah laki-laki dan wilayah perempuan. Oke, sekarang kita akan masuk. Mari kita masuk. Tetangga sama Presiden Amerika. Masuk ya, sambil kita jalan lihat jalan. Jadi ini semua gereja ya, semua gereja. Pendeta atau orang suci? Ya, betul. Betul sekali. Ada di mana Bu? Di Goreme. Goreme, museum gereja di dalam Goa ya. gua ya, luar biasa penderitaannya orang Kristen. Sebelumnya memang dalam 3 agama gambar-gambar dilarang. Tapi kemudian takutnya orang Kristen kita harus menyampaikan ajarannya Yesus ke masa depan juga. Jadi melalui gambar-gambar di gereja ya akan disampaikan ajarannya Yesus kepada generasi yang masa depan. Jadi ini semuanya ada satu cerita ya. Misalkan di sini ada Bunda Maria. Ini bukan Yesus, ini Yahya. Yohanes Pembaptis. Bukan Yohanes. Yohanes namanya? Ya, Yohanes Pembaptis. Kita bilang ya. Oke. Yohanes Pembaptis. Apa di sini apa ngapain mereka? Mana? Di sini. Jadi mereka minta maaf untuk orang-orang yang punya dosa. Jadi ya mereka Pengampunan. begging, apa itu begging? Memohon maaf ya, minta ampun untuk orang yang punya dosa. Jadi ini ceritanya. Ya, ini ada evangel. Gabriel ya. Angel. Ya, Malaikat Gabriel. Angel, ya, kasih. Menemui Maria ini. Ya, Gabriel, gitu. Gabriel. Sayang ya, yang tidak ikut ya. Luar biasa. Aduh. Masuk ke sini dulu, ada apa nih gitu di sini? Ya, Foto di jeep katanya di sini, Pak Erik. ya. Ini makam dari Atatürk, presiden pertama Turki. Dan juga di sini terdapat museum di mana dia dulu seorang prajurit perang.
Dan di gedung ini terdapat makamnya dari Atatürk, presiden pertama Turki, di kota Ankara. Ankara adalah kota terbesar kedua di Turki, dengan popularitas masyarakatnya hanya 5 juta jiwa saja, bahkan lebih kecil dari kota Istanbul yang populasinya 15 juta. Ankara ini adalah kota pemerintahan, ya, sebagai tempat ibu kota dari negara Turki. Iya, ini makamnya dari Atatürk,